A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ati Islamia. Saya dari era 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori ekonomi dari kelompok 1 sampai kelompok 6. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang kelompok 1 yang berjudul komunikasi organisasi. Komunikasi organisasi adalah proses penyampaian pesan antara individu atau kelompok dalam organisasi yang bertujuan untuk mencapai tujuan bersama, dan juga melibatkan atasan, bawahan, dan sesama anggota. Organisasi komunikasi tidak hanya berupa percakapan secara langsung, tapi juga mencangkup penyampaian informasi melalui rapat, surat, email, maupun media lainnya. Ada 3 sistem komunikasi organisasi. Yang pertama, komunikasi vertikal. Yang kedua, komunikasi horizontal. Yang ketiga, komunikasi diagonal. Komunikasi vertikal berfungsi untuk penyampaian perintah, kebijakan, laporan, dan evaluasi kerja. Contohnya, atasan memberi instruksi atau bawahan melapor hasil kerja. Yang kedua, komunikasi horizontal berfungsi untuk koordinasi, kerjasama, dan pemecahan masalah antara pegawai setara hasil diskusi tim. Yang ketiga, komunikasi diagonal berfungsi mempercepat penyampaian informasi lintas bagian tanpa melalui jalur struktural panjang. Ada 4 fungsi komunikasi organisasi. Yang pertama itu fungsi informatif, menyediakan informasi bagi anggota organisasi. Yang kedua, fungsi regulatif, mengatur dan mengendalikan perilaku kerja. Yang ketiga, fungsi persuasif, mempengaruhi dan motivasi karyawan, atau digunakan dipimpin untuk membangun motivasi semangat kerja. Yang keempat, fungsi integratif, mempererat hubungan antara kerjasama, menciptakan kebersamaan dalam kerja tim yang solid. Ada 4 jenis komunikasi dalam organisasi. Yang pertama, komunikasi formal yang digunakan untuk penyampaian kebijakan dan keputusan resmi. Yang kedua, komunikasi informal, membantu membangun hubungan sosial dan keakraban. Yang ketiga, komunikasi internal, mendukung kelancaran operasional organisasi. Yang keempat, komunikasi eksternal, membangun citra organisasi dan menghubungkan dengan masyarakat. Ada beberapa contoh komunikasi dalam organisasi. Contoh yang pertama itu rapat pemimpin dan karyawan untuk membahas target kerja. Contoh kedua, atasan memberikan instruksi tugas kepada bawahan. Yang ketiga, karyawan melaporkan hasil pekerjaan kepada atasan. Yang keempat, penyampaian informasi melalui email atau grup kerja resmi. Baik, kesimpulan dari kelompok 1 yang saya jelaskan itu, kesimpulannya adalah komunikasi organisasi merupakan penting dalam keberlangsungan suatu organisasi. Melalui komunikasi efektif, informasi dapat disampaikan dengan jelas, kerjasama antar anggota dapat terjalin dengan baik, serta tujuan organisasi dapat dicapai dengan secara optimal. Oleh karena itu, komunikasi organisasi perlu dikelola dengan baik agar kinerja dan hubungan kerja dalam organisasi berjalan secara efektif. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang kelompok 2 yang menjelaskan tentang kerja tim dalam organisasi. Kerja tim adalah kumpulan 2 atau lebih individu yang saling bekerja dalam suatu sistem yang terorganisir dan terus berkembang melalui tahapan tertentu serta diikat oleh norma-norma dalam usahanya mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan bersama tanpa mengesampingkan tujuan individu atau anggota tim. Ada beberapa jenis dari kerja tim. Yang pertama, mempunyai ciri dan identitas. Yang kedua, mengetahui misi. Yang ketiga, di bawah seorang pemimpin yang sama dengan bagian tugas, tanggung jawab, dan wewenang. Yang keempat, merasakan dampak dan keberhasilan dan kegagalan. Yang kelima, saling bekerja sama dan berkolaborasi dan menunaikan tugas serta dapat beradaptasi terhadap perubahan. Yang keenam, memiliki latar belakang keahlian yang berbeda-beda. Selain ada jenis kerja tim, ada pun karakteristik tim, yaitu
Yang baik adanya tujuannya yang jelas disepakati bersama, kerjasama yang solid antara anggota, serta komunikasi yang terbuka dan efektif. Setiap anggota memiliki peran dan tanggung jawab yang jelas sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Selain itu, tim yang baik ditandai dengan adanya rasa saling percaya, saling menghargai pendapat, dan saling toleransi terhadap perbedaan. Tim juga mempunyai menyelesaikan masalah secara bersama-sama, memiliki komitmen yang tinggi, disiplin, serta menjaga kekompakan demi mencapai tujuan organisasi. Ada 4 keuntungan dari kerjasama tim bagi organisasi adalah: yang pertama, keputusan yang berkualitas tinggi; yang kedua, meningkatkan komitmen untuk penyelesaian dan perubahan; yang ketiga, meningkatkan tingkat stres dan kompetisi internal yang merusak; yang keempat, memperbaiki fleksibilitas dan respon. Ada 3 kerugian dalam tim. Yang pertama, berpikir kelompok. Anggota tim mengikuti pendapat mayoritas tanpa berpikir kritis. Yang kedua, pemborosan, penggunaan waktu yang tidak efektif karena kurangnya koordinasi. Yang ketiga, beban kerja berlebihan, pekerjaan menumpuk dan melewati batas waktu. Baik, kesimpulan dari kelompok 2, kerja tim dalam organisasi memiliki peran yang sangat penting dalam menunjang keberhasilan bersama. Melalui kerjasama yang baik, setiap anggota dapat saling melengkapi kemampuannya, bertanggung jawab, dan menyelesaikan pekerjaan secara lebih efektif dan efisien. Komunikasi yang jelas, kepercayaan antar anggota, serta pembagian tugas yang adil dan menjadi kunci ciptanya solid. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang kelompok 3 yang berjudul konsep komitmen organisasi. Komitmen organisasi adalah keterkaitan psikologis dan emosional antara karyawan dan organisasi. Hal ini sangat penting bagi untuk mencapainya keberhasilan, meningkatkan loyalitas, dan menciptakan lingkungan kerja yang positif dan produktif. Ada keterkaitan psikologis dan emosional. Komitmen organisasi adalah keterkaitan yang sangat kuat antara karyawan dan perusahaan, mencerminkan rasa percaya dan loyalitas. Hal ini berkontribusi pada keberhasilan organisasi dengan meningkatkan motivasi dan kinerja kerja karyawan. Adapun pentingnya komitmen organisasi. Komitmen organisasi memiliki peran krusial dalam meningkatkan efektivitas dan keberhasilan organisasi karena berkontribusi langsung pada peningkatnya kinerja individu, kedisiplinan, dan tingkat kehadiran yang tinggi. Individu dengan komitmen yang kuat cenderung memiliki kepuasan kerja yang lebih besar dan loyalitasnya untuk tetap bertahan dalam organisasi sehingga meminimalkan risiko perpindahan kerja atau turnover. Selain itu, komitmen yang sangat tinggi menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas yang sedia berusaha maksimal demi kepentingan organisasi, sehingga tujuan bersama dapat tercapainya secara optimal melalui kepemimpinan dan lingkungan kerja yang kondusif. Adapun dampak komitmen tinggi dalam organisasi. Komitmen yang kuat dalam organisasi menciptakan suasana kerja yang harmonis dan kolaboratif, meningkatkan disiplin, produktivitas, dan kepuasan kerja karyawan, serta berkontribusi positif terhadap pencapaian dan tujuan bersama. Ada 3 jenis komitmen organisasi. Yang pertama, komitmen efektif. Komitmen efektif mencerminkan keterkaitan emosional yang kuat antara karyawan dan organisasi. Yang kedua, komitmen berkelanjutan. Komitmen berkelanjutan berfokus pada analisis biaya manfaat di mana karyawan tetap setia karena melihatnya keuntungan jangka panjang dan hubungan mereka dengan organisasi. Yang ketiga, komitmen normatif. Komitmen normatif pada kewajiban moral yang disarankan karyawan untuk tetap berkomitmen pada organisasi bahkan dalam kondisi yang kuat demi tanggung jawab sosial. Ada faktor organisasi yang mempengaruhi komitmen: kepemimpinan yang inspiratif, struktur organisasi yang jelas, sistem penghargaan yang adil, dan keadilan dalam lingkungan kinerja sangat berperan dalam meningkatkan komitmen karyawan terhadap organisasi tersebut. Selanjutnya yaitu kesimpulan.
Kesimpulannya adalah komitmen organisasi merupakan keadaan psikologis individu yang mencerminkan loyalitas, keberpihakan pada tujuan organisasi, serta keinginan kuat untuk mempertahankan keanggotanya. Aspek ini sangat penting, krusial, karena berkontribusi positif terhadap efektivitas organisasi melalui peningkatan kinerja, disiplin kerja, dan kepuasan karyawan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang kelompok 4 yang menjelaskan tentang pengendalian ekonomi. Pengertian pengendalian. Pengendalian merupakan bagian ujung dan sebuah proses kegiatan. Griffin memberikan batasan tentang pengendalian sebagai pengamatan secara organisasi terhadap sasaran yang dicapai perusahaan. Pengendalian adalah proses untuk pembuatan sebuah organisasi mencapainya tujuan. Ada 4 fungsi pengendalian. Yang pertama, pengendalian harus terlebih dahulu direncanakan. Yang kedua, pengendalian baru dapat dilakukan jika ada rencana. Yang ketiga, pelaksanaan rencana akan baik jika pengendalian dilakukan dengan baik. Yang keempat, tujuan baru dapat diketahui tercapainya dengan baik atau tidak setelah pengendalian atau penilaian yang dilakukan. Ada jenis-jenis pengendalian. Terdapat beberapa klasifikasi pengendalian yang harus dilakukan oleh seorang balik manajer. Klasifikasi tersebut bisa dilihat dari sistem maupun waktu pelaksanaannya. Ditinjau dari sistem pelaksanaannya, pengendalian dapat diklasifikasikan menjadi sistem pengendalian umpan balik. Adapun sistem pengendalian umpan maju, salah satunya kelemahan utama sistem pengendalian umpan balik adalah bahwa sistem tersebut tidak memberikan peringatan suatu penyimpanan sebelum halters tersebut menjadi cukup berarti. Dampaknya, penyimpangan yang memakai biaya besar dapat berlangsung terus atau semakin buruk sebelum tindakannya perbaikan yang efektif dilaksanakannya. Hadirnya sistem pengendalian umpan maju dengan maksud tidak bertindak secara berlangsung pada permasalahan tersebut, mencoba mencegah sebelum penyimpangan ini terjadi lagi. Selanjutnya ada peran lembaga internasional. Jenis pengendalian yang paling didambakan yaitu pengendalian pencegahan, itu mencegah masalah yang telah terjadi diantisipasi. Tindakan ini disebut pengendalian pencegahan karena terjadinya sebelum kegiatan yang sesungguhnya. Dua sistem pengendalian yang telah dideskripsikan di atas, baik sistem pengendalian umpan balik maupun sistem pengendalian maupun umpan maju. Baik, selanjutnya kesimpulannya yaitu pengendalian merupakan fungsi keempat dalam manajemen yang menjadi bagian ujung dari suatu proses kegiatan organisasi untuk memastikan tercapainya tujuan yang telah diterapkan. Sebagai sebuah proses pengaturan berbagai faktor dalam perusahaan, pengendalian ini mencukup mengukur dan koreksi kinerja bawahan agar rencana-rencana yang disebut dapat dilaksanakan dengan semestinya. Baik, di sini menjelaskan tentang kelompok 5 yang menjelaskan tentang definisi, fungsi, tujuan, model, dan pendekatan evaluasi kinerja dan evaluasi program. Pengertian evaluasi. Evaluasi adalah proses pengumpulan data secara sistematis melibatkan pengelolaan dan analisis data yang diperoleh, bertujuan untuk menilainya nilai yang kualitas. Suatu kegiatan digunakan untuk mengukur tingkatnya keberhasilan program, pembandingan antara rencana, standar, dan hasil yang dicapai. Selain itu, prinsip-prinsip evaluasi. Yang pertama, objektivitas yang berdasarkan data yang valid. Yang kedua, tidak memihak dan bebas dan pentingnya tertentu. Yang ketiga, sistematis dilakukan secara rencana. Adapun model dan pendekatan evaluasi. Model evaluasi adalah model CIPP. Yang kedua, evaluasi konteks untuk melihatnya kebutuhan dan masalah. Yang ketiga, evaluasi input untuk menilainya sumber daya dan perencanaan. Selanjutnya ada model dan pendekatan evaluasi. Pendekatan evaluasi, pendekatan kuantitatif, penggunaan dalam angka. Yang kedua, pendekatan kuantitatif menggunakan observasi dan wawancara. Yang ketiga, pendekatan campuran, menggabungkan kuantitatif dan kualitatif.
Adapun evaluasi kinerja, yang pertama, evaluasi terhadap hasil kerja individu atau kelompok. Yang kedua, dilakukan dalam lingkungan organisasi atau lembaga. Yang ketiga, bertujuan menilai tingkatnya pencapaian kinerja. Ada 5 evaluasi program. Yang pertama, evaluasi terhadap perencanaan suatu program. Yang kedua, evaluasi terhadap pelaksanaan program. Yang ketiga, evaluasi terhadap hasil dan dampak program. Yang keempat, menilai efektivitas dan efisiensi program. Yang kelima, menilai kesesuaian program dengan tujuan. Selanjutnya, kesimpulannya adalah evaluasi merupakan proses penting untuk menilai sejauh mana suatu kegiatan kinerja atau program yang telah mencapainya tujuan untuk direncanakan. Melalui evaluasi dapat diketahui tingkat efektivitas dan efisiensi pelaksanaannya, kegiatan, serta berbagai kendala yang muncul selama proses berlangsungnya. Evaluasi tidak hanya untuk menilai sampai akhir, tapi juga memperhatikan proses pelaksanaannya kegiatan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang kelompok 6 yang berjudul Teknologi Informasi. Pengertian teknologi informasi. Teknologi informasi adalah teknologi yang digunakan untuk mengolah, menyimpan, memproses, dan menyebarkan informasi dengan memanfaatkan perangkat komputer, perangkat lunak, dan jaringan komunikasi sehingga informasi dapat diakses secara tepat dan akurat. Ada 6 fungsi teknologi informasi. Yang pertama, mengolah data menjadi informasi yang berguna. Yang kedua, menyimpan data dan informasi agar mudah diakses kembali. Yang ketiga, mempermudah komunikasi antar individu atau organisasi. Yang keempat, menyebarkan informasi dengan cepat dan luas. Yang kelima, mendukung pengambilan keputusan. Yang keenam, meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan kerja. Ada 4 tipe teknologi informasi. Yang pertama, perangkat keras. Perangkat keras adalah komponen fisik yang dapat dilihat dengan disentuh, digunakan untuk menjalankan sistem teknologi informasi. Contohnya komputer, laptop, keyboard, mouse, printer, server, dan smartphone. Yang kedua, perangkat lunak. Perangkat lunak adalah program atau aplikasi yang berfungsi mengatur dan mengendalikan kerja perangkat keras. Contohnya sistem operasi, Windows, Linux, Android, aplikasi perkantoran atau Word, Excel, atau aplikasi mobile. Yang ketiga, jaringan dan internet. Jaringan dan internet adalah teknologi yang digunakan untuk menghubungkan perangkat satu dengan lainnya agar dapat berbagi data dan informasi. Contohnya LAN, WAN, Wi-Fi, internet, dan jaringan seluler. Yang terakhir ada sistem informasi. Sistem informasi adalah gabungan dari manusia, perangkat keras, perangkat lunak, dan prosedur yang digunakan untuk mengelola data menjadi informasi yang bermanfaat bagi organisasi. Contohnya, sistem informasi akademik, sistem informasi manajemen, sistem informasi keuangan. Ada 3 manfaat dalam teknologi informasi. Yang pertama, mempermudah komunikasi jarak jauh dan mempercepat akses informasi. Yang kedua, meningkatkan efisiensi dan produktivitas kerja, membantu pengolahan dan penyimpanan data. Yang ketiga, pendukung pengambilan keputusan dan pendukung inovasi yang berkembang teknologi. Baik, selanjutnya adalah kesimpulan. Kesimpulannya adalah teknologi informasi adalah merupakan teknologi yang berperan penting dalam mengolah, penyimpanan, dan menyebarkan informasi dengan dukungan perangkat keras, perangkat lunak, jaringan, dan internet, serta sistem informasi. Teknologi informasi maupun peningkatan efisiensi kerja mempercepat komunikasi dan membantu pengambilan keputusan.